Setelah usia 55 tahun, ada kata-kata yang lebih baik disimpan dalam keheningan. Tahukah Anda apa saja itu? Seiring bertambahnya usia, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak mengungkapkan. Dalam diam yang disengaja, tersembunyi rahasia kehidupan yang penuh martabat, kedamaian, dan kehormatan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menemukan 9 hal yang sebaiknya tidak pernah Anda ungkapkan setelah melewati usia 55 tahun. Untuk memahami mengapa ini begitu penting, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria tua yang dihormati bukan hanya karena usianya yang panjang, tetapi karena auranya yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Dia adalah seseorang yang jarang berbicara, tetapi ketika dia membuka mulut, seluruh desa terdiam untuk mendengarkannya. Suatu hari, seorang pemuda yang gelisah, mencari arti hidupnya, datang kepadanya dan bertanya, "Guru, Anda telah hidup lebih lama dari siapapun di desa ini. Semua orang menghormati Anda. Tolong, beritahu saya, apa rahasia Anda untuk menjalani hidup yang damai dan bijaksana?" Orang tua itu tersenyum samar, matanya seakan menembus waktu. Dia mengajak pemuda itu duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi banyak musim berlalu. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan suara yang lembut namun dalam, "Saat aku masih muda, aku berpikir bahwa semakin banyak aku berbicara, semakin aku terhubung dengan orang lain. Aku membagikan kegembiraanku, kesedihanku, bahkan rahasia yang bukan milikku. Aku mengira keterbukaan adalah tanda kedekatan. Tetapi waktu mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Semakin banyak aku berbicara, semakin aku menjadi rentan." Apa yang dia maksud? Dan apa saja 9 hal yang sebaiknya tidak Anda ungkapkan setelah usia 55 tahun? Mari kita temukan bersama, karena dalam diam, tersimpan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kata-kata saya jatuh ke telinga orang-orang yang tidak selalu bermaksud baik, dan segera saya mulai merasakan kedamaian saya memudar. Saya belajar bahwa tidak semua orang perlu mengetahui segala sesuatu tentang Anda. Pemuda itu yang tertarik menatapnya dengan saksama. "Lalu apa yang Anda lakukan?" tanyanya. "Saya memutuskan bahwa tidak semua hal yang terjadi dalam hidup saya harus diketahui publik. Ada hal-hal yang terlalu berharga, terlalu intim untuk dibagikan. Saya mulai memilih dengan hati-hati apa yang saya katakan, kapan saya mengatakannya, dan kepada siapa saya mengatakannya. Bukan karena takut, tetapi karena saya mengerti bahwa kebijaksanaan adalah cara untuk melindungi kedamaian batin saya, kedamaian yang sama seperti yang Anda lihat dalam diri saya hari ini." Pemuda itu mengangguk perlahan, mulai memahami kata-kata pria tua itu. Ini bukan masalah diam demi diam, tetapi berbicara hanya apa yang diperlukan melindungi aspek-aspek tertentu dari kehidupan untuk menjaga ketenangan. Pria tua itu dengan senyum tipis menyimpulkan, kebijaksanaan bukanlah mengatakan segala sesuatu, tetapi mengetahui apa yang harus disimpan untuk diri sendiri. Kebijaksanaan adalah perisai yang melindungi martabat Anda, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa hidup dengan lebih sedikit kebisingan dari luar akan membuat Anda lebih dekat dengan diri Anda sendiri. Tanpa basa-basi, pria tua itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pemuda itu dengan sebuah pelajaran yang akan terngiang di benaknya untuk waktu yang lama. Sang pemuda yang masih termenung merasa sangat penasaran. Ada sesuatu dalam kata-kata orang tua itu yang sangat berkesan baginya, tetapi dia masih ragu. "Guru," ia tanyanya dengan tulus, saya mengerti bahwa tidak semua hal harus dikatakan, tetapi hal-hal seperti apa yang harus dirahasiakan? Bagaimana seseorang tahu apa yang harus dibagikan dan apa yang harus disimpan untuk diri sendiri?" Pria tua itu dengan senyum tenang yang sepertinya menyembunyikan pengalaman bertahun-tahun memandang pemuda itu dan mengangguk. "Ah, itu pertanyaan yang bijaksana. Ada beberapa aspek dalam hidup kita yang, jika terlalu banyak dibagikan, dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga kedamaian batin kita sendiri." Pemuda itu menatapnya dengan penuh semangat menunggu jawabannya. Pria tua itu melanjutkan, "Seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dulu kita anggap penting untuk dikatakan tidak lagi penting untuk dikatakan. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa melindungi otonomi diri sendiri sangatlah penting. Dengan menceritakan segala sesuatu kepada orang lain, tanpa disadari kita telah memberikan potongan-potongan diri kita sendiri yang mungkin seharusnya tetap berada di dalam diri kita sendiri." Pria tua itu berhenti, membiarkan angin mengisi keheningan di antara mereka. "Ada beberapa hal, teman mudaku,
Yang tidak perlu lagi kamu ceritakan bukan karena hal itu buruk atau memalukan, tetapi karena di dalam kebisuan itu terdapat kekuatanmu kendali atas hidupmu. Kebijaksanaan sejati tidak terletak pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita pilih untuk tidak katakan. Orang lupa bahwa diam juga merupakan sebuah respon. Pemuda itu terkejut. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa ini bukan hanya tentang menyimpan rahasia, tetapi tentang menjaga aspek-aspek tertentu dalam hidupnya sebagai benteng pribadi yang tidak tergoyahkan oleh pendapat atau interpretasi orang lain. Jadi, apa yang tidak saya bagikan akan memperkuat saya, gumamnya dalam hati. Pria tua itu berdiri, mengakhiri percakapan. Dan ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan mengerti dengan lebih jelas. Sekarang setelah kita melihat pelajaran berharga dari pria tua ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kehidupan Anda sendiri. Apakah ada hal-hal yang telah Anda bagikan yang mungkin harus Anda simpan sendiri? Sekarang mari kita bahas tentang 9 hal yang tidak boleh Anda ceritakan kepada siapapun jika Anda berusia antara 55 dan 75 tahun. Dan percayalah, setiap hal itu penting untuk kehidupan yang lebih damai dan bermartabat. Jika Anda menghargai kebijaksanaan, saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dengan mengatakan, kebijaksanaan saya diam. Dan, tentu saja, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi tips yang berharga untuk membantu Anda hidup dengan ketenangan dan kekuatan batin yang lebih besar. 1. Uang-uang adalah hal yang pertama. Dalam situasi apapun, bukalah ide yang baik untuk berbagi rincian spesifik tentang situasi keuangan Anda. Seiring bertambahnya usia, memiliki stabilitas keuangan dapat menjadi sumber ketenangan pikiran. Namun, di saat yang sama, hal ini juga merupakan area yang rentan. Terlalu banyak membicarakan aset, pendapatan, atau tabungan Anda dapat membuat orang lain memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau, lebih buruk lagi, mencoba memanfaatkan kemurahan hati atau niat baik Anda. 2. Pikirkanlah dengan menyebutkan keuangan Anda, bahkan tanpa niat buruk sekalipun, Anda dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Keluarga, teman, atau kenalan mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki dan yang dapat mereka manfaatkan. Terkadang, hal ini bahkan tidak disadari. Sederhananya, orang mengubah persepsi mereka tentang Anda ketika mereka tahu terlalu banyak tentang uang Anda. Untuk lebih memahami beberapa masalah, saya juga membahas tentang apa yang dikatakan oleh para filsuf Stoa. Pelajaran Stoa di sini sangat jelas. Kekayaan hanyalah sebuah alat, bukan sesuatu yang mendefinisikan siapa diri Anda. Kaum Stoa, seperti Seneca, mengingatkan kita bahwa nilai sejati bukanlah pada apa yang Anda miliki, tapi pada bagaimana Anda mengelola harta tersebut. Merahasiakan keuangan Anda tidak hanya melindungi Anda dari ekspektasi orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan batin Anda. Dengan merahasiakan bagian hidup Anda ini, Anda terhindar dari penilaian yang tidak perlu dan risiko orang lain salah menafsirkan niat atau posisi Anda. 2. Usia sekarang mari kita bahas tentang sesuatu yang, meskipun alami, dapat menjadi masalah yang sensitif. Usia kita tahu bahwa berlalunya waktu tidak dapat dihindari, tetapi terus-menerus membicarakan usia Anda dapat mengubah cara orang lain melihat Anda. Seringkali, terlalu fokus pada tahun-tahun yang telah Anda jalani dapat membuat orang mulai merendahkan Anda atau melihat Anda sebagai orang yang terbatas dalam hal apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Mungkin Anda sudah menyadarinya. Ketika Anda menyebutkan usia Anda, beberapa orang langsung melabeli Anda, memasukkan Anda ke dalam sebuah kotak. Mungkin dengan maksud baik, mereka mulai memperlakukan Anda seolah-olah Anda lebih rapuh atau kurang mampu. Atau lebih buruk lagi, Anda mungkin mulai mempercayainya sendiri. Bahaya sebenarnya dari terlalu banyak membicarakan usia adalah Anda dapat membatasi diri Anda sendiri tanpa menyadarinya. Namun, inilah kebenarannya. Usia Anda tidak mendefinisikan Anda. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Bagaimana Anda menggunakan setiap hari yang Anda miliki. Anda memiliki pengalaman, Anda memiliki kebijaksanaan, dan itulah yang seharusnya bersinar. Usia hanyalah sebuah angka. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dengan tahun-tahun itu. Bagaimana Anda tetap ingin tahu, aktif, dan penuh dengan tujuan. Alih-alih berfokus pada berlalunya waktu, fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dan perjalanan waktu memang seperti itu, tak terelakkan, tetapi tidak membatasi. Yang bisa Anda kenalikan adalah bagaimana Anda memilih untuk hidup sikap dan tindakan apa yang Anda ambil dari hari ke hari.
3 rahasia keluarga. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri. Kadang-kadang itu adalah kenangan indah, penuh tawa dan momen-momen yang pantas untuk diceritakan. Namun, sebenarnya ada juga aspek-aspek yang harus tetap dirahasiakan. Mungkin itu adalah konflik masa lalu, kesalahan yang dilakukan beberapa orang, atau kesalahpahaman sederhana yang tidak pernah sepenuhnya terselesaikan. Dan tidak apa-apa. Tidak semua hal dalam hidup perlu diekspos, terutama jika menyangkut keintiman keluarga. Membicarakan masalah atau rahasia keluarga Anda, meskipun pada awalnya tampak tidak berbahaya, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Berapa kali kita mendengar bahwa komentar yang salah tempat dapat menimbulkan ketegangan di antara keluarga, membuka luka lama, atau bahkan mempermalukan seseorang yang dekat dengan Anda? Apa yang tampaknya merupakan percakapan sepele tiba-tiba menjadi beban emosional bagi semua yang terlibat. Kaum Stoa selalu menekankan pengendalian diri, kemampuan untuk menguasai impuls dan emosi kita. Hal ini juga berlaku dalam berbicara. Terkadang diam adalah tanda penghormatan, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Melindungi rahasia keluarga bukanlah tentang menyembunyikan kebenaran, melainkan tentang menghindari menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Selain itu, dengan menjaga kerahasiaan, Anda juga melindungi unik keluarga. Ini adalah cara untuk menjaga ikatan yang membuat kita tetap terhubung, karena pada akhirnya, apa yang terjadi di dalam sebuah keluarga harus diselesaikan di dalam keluarga. Membagi masalah tertentu dengan orang luar hanya akan menambah komplikasi yang tidak diinginkan dan penilaian dari luar. Masalah kedua adalah masalah pribadi. Kesehatan Anda terutama seiring bertambahnya usia, kesehatan kita menjadi isu sentral dalam hidup kita. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan, semua ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi bukan berarti kita harus membicarakannya secara terbuka dengan semua orang. Anda mungkin merasa perlu untuk berbagi tentang apa yang Anda rasakan, atau memberitahu orang lain tentang suatu penyakit atau perawatan, tetapi Anda harus berhati-hati. Kesehatan adalah sesuatu yang secara langsung memengaruhi cara orang lain memandang Anda. Terlalu banyak membicarakan masalah medis Anda dapat secara tidak sengaja membuat orang lain melihat Anda lebih rapuh atau membutuhkan bantuan daripada yang sebenarnya. Selain itu, seberapa sering Anda menyadari bahwa ketika Anda menyebutkan suatu penyakit, semua orang memiliki pendapat atau saran yang tidak Anda minta? Hal ini tidak hanya membuat Anda kewalahan, tetapi juga kontraproduktif. Kontrol atas kesehatan Anda juga merupakan masalah otonomi. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang masalah medis Anda menyerahkan sebagian kendali tersebut kepada orang lain yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini atau penilaian tentang hidup Anda. Kaum Stoa akan mengatakan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan dalam hal ini, apa yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda mengelola kesehatan Anda dan bagaimana Anda memilih untuk membagikan informasi tersebut. 5. Beramal. Kita semua tahu bahwa membantu orang lain adalah salah satu tindakan paling mulia yang dapat kita lakukan dalam hidup. Entah itu menyumbangkan uang, waktu, atau tenaga, tindakan sederhana memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun akan mengisi jiwa kita. Namun, disinilah muncul pertanyaan penting, apakah semua orang perlu tahu apa yang Anda lakukan? Anda mungkin pernah menjumpai orang-orang yang selalu berbicara tentang tindakan amal mereka, seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa seluruh dunia mengetahui kedermawanan mereka. Dan secara alamiah, manusia memang mencari pengakuan. Namun, disitulah letak tantangan yang sebenarnya, memberi tanpa mengharapkan kemuliaan. Karena ketika Anda berbagi setiap tindakan amal yang Anda lakukan, fokusnya tidak lagi pada tujuan dan mulai berbalik pada diri Anda. Amal akan kehilangan kemurniannya ketika kita mengubahnya menjadi sebuah tontonan. Marcus Aurelius, salah satu orang Stoa yang hebat, mengatakannya dengan jelas. Cara terbaik untuk menolong adalah tanpa mencari kemuliaan atau imbalan. Kaum Stoa percaya pada kebajikan demi kebajikan itu sendiri, bukan karena ingin dipuji. Memberi dengan diam-diam, tanpa mengharapkan pengakuan, adalah bentuk kedermawanan yang paling tinggi. Karena penerima manfaat yang sebenarnya adalah orang lain, bukan ego Anda. Berhentilah sejenak dan pikirkan, kapan terakhir kali Anda menolong seseorang tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu? Itulah jenis tindakan yang meninggalkan jejak yang mendalam, tidak hanya pada kehidupan si penerima bantuan, tetapi juga pada kehidupan Anda. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang berapa banyak yang Anda berikan atau siapa yang Anda bantu. Ini tentang melakukannya dengan kerendahan hati. Mengetahui bahwa dampak terbesar bukan pada apa yang dilihat orang lain, tetapi pada apa yang Anda capai dalam diam. 6. Keyakinan pribadi. Dan sekarang mari kita beralih ke medan yang sama intimnya. Keyakinan pribadi Anda sepanjang hidup.
Kita membentuk opini dan keyakinan berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita jalani, apa yang kita pelajari. Dan keyakinan-keyakinan ini adalah milik kita sendiri, bagian dari identitas kita. Namun, terus-menerus membagikannya, mendiskusikannya dengan semua orang atau memaksakannya kepada orang lain dapat menciptakan lebih banyak hambatan daripada jembatan. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang apa yang Anda yakini, apakah itu prinsip, keyakinan, atau pandangan hidup Anda pasti akan mulai mengundang konflik. Tidak semua orang akan berpikir seperti Anda, dan itu tidak masalah. Masalahnya muncul ketika Anda mencoba membuat orang lain memahami, memvalidasi, atau mengadopsi ide-ide Anda. Yang terburuk, berbagi terlalu banyak tentang keyakinan Anda dapat membuat orang lain mempertanyakan atau bahkan mengejeknya, membuat Anda terekspos secara tidak perlu. Seiring bertambahnya usia, kita mendapatkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa tidak selalu perlu mengutarakan pendapat kita. Terkadang, menyimpan keyakinan kita untuk diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk melindungi kedamaian batin kita. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh memiliki pendapat atau menyembunyikan jati diri Anda, tetapi ini berarti bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keyakinan Anda berharga justru karena itu adalah milik Anda dan tidak perlu divalidasi oleh orang lain. 7. Lepaskanlah penyihir-penyihir masa lalu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mengajarkan kita bahwa banyak hal yang menyakiti kita sudah tidak relevan lagi. Ini seperti membawa tas penuh dengan batu yang tidak melakukan apa-apa selain menghalangi kita. Hinaan yang Anda terima bertahun-tahun yang lalu, kata-kata pahit dari seseorang yang bahkan sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda, apa gunanya terus memberi mereka ruang dalam pikiran Anda? Pikirkanlah tentang hal ini. Setiap kali Anda mengingat kembali penghinaan lama, Anda membawanya kembali ke masa kini. Anda membiarkan rasa sakit itu yang seharusnya sudah memudar sekarang untuk terus mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Dan ironisnya, seringkali orang lain tidak mengingatnya. Sementara Anda terus mengenang luka itu, dunia terus berjalan. Disinilah kebijaksanaan kaum Stoa berperan. Mereka mengatakan bahwa kekuatan sejati terletak pada melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dan masa lalu adalah salah satu hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang dikatakan, ya dikatakan. Tantangan yang sebenarnya adalah membebaskan diri Anda dari rantai tak terlihat yang terus Anda bawa. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti membiarkan luka-luka itu mengendalikan Anda. Dengan melepaskan penghinaan, dendam, Anda membebaskan diri Anda dari beban yang tidak perlu yang menghalangi Anda untuk bergerak maju dengan ringan dan jernih. Ini adalah tindakan keberanian, tindakan mencintai diri sendiri. Melepaskan memberi Anda kembali kekuatan atas hidup Anda. 8. Kehormatan lindungi reputasi Anda tanpa menyombongkan diri. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang membingungkan banyak orang. Kehormatan dan kebutuhan untuk menyombongkan diri atas pencapaian. Kita semua ingin hidup kita memiliki makna, agar usaha kita diakui. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa kita tidak perlu orang lain mengetahui semua yang telah kita capai untuk memvalidasi nilai kita. Melindungi reputasi Anda memang penting, tentu saja, tetapi melakukannya dengan kerendahan hati adalah hal yang benar-benar menunjukkan kehebatan. Ada garis tipis antara melindungi diri Anda dan tergoda untuk menyombongkan diri. Ketika Anda tergoda untuk mengingatkan orang lain tentang semua yang telah Anda lakukan, tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar-benar perlu? Martabat tidak membutuhkan tepuk tangan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kehormatan sejati ada pada bagaimana Anda hidup, bukan pada apa yang Anda katakan. Tindakan Anda, cara Anda menjalani hidup Anda, sudah berbicara dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengingatkan orang lain tentang pencapaian Anda terus-menerus. Warisan yang paling kuat adalah warisan yang dibangun dengan kerendahan hati, tanpa perlu menjadi sorotan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu tampak bersifat publik, di mana semua orang ingin pencapaian mereka dilihat, dibagikan, dan dirayakan. Tetapi ada sesuatu yang sangat membebaskan ketika mengetahui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lihat atau katakan. Hidup Anda adalah milik Anda sendiri, dan orang-orang yang benar-benar berarti sudah tahu siapa Anda, tanpa Anda harus memberitahu mereka. Kesembilan adalah seksualitas yang intim harus tetap intim. Pada usia ini, kehidupan seks Anda adalah sesuatu yang hanya milik Anda, untuk pasangan Anda jika Anda memilikinya, dan tidak untuk orang lain. Anda tidak perlu menjelaskan atau membenarkan apapun tentang area kehidupan Anda ini.
Masyarakat seringkali memiliki kecenderungan untuk menstigmatisasi atau kekanak-kanakan seksualitas pada orang yang lebih tua, seolah-olah itu adalah subjek yang menghilang seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya, bagi mereka yang memilih untuk menjalani bagian hidup mereka, keintiman tetaplah valid dan bermakna seperti biasanya. Tapi disinilah kuncinya. Seksualitas adalah area di mana privasi adalah hal yang mendasar. Ini bukan tentang menyembunyikan sesuatu karena malu, tetapi tentang melindungi martabat Anda, tentang menjaga apa yang bersifat pribadi bagi Anda. Membagikan detail kehidupan intim Anda tidak hanya tidak perlu, tetapi juga dapat membuka pintu bagi penilaian dan opini yang tidak berhak dibuat oleh siapapun tentang Anda. Pikirkanlah hal ini, apa yang Anda dapatkan dengan membicarakan sesuatu yang begitu intim? Kekuatan yang sesungguhnya adalah menjaga bagian-bagian kehidupan Anda tetap terkendali dalam ruang yang aman yang tidak dilanggar oleh pandangan dari luar. Ketika Anda menjaga hal-hal yang paling pribadi, Anda memastikan bahwa Anda hidup dengan anggun, tanpa penjelasan, tanpa harus mengekspos diri Anda pada keingintahuan atau penilaian orang lain. Pada akhirnya, seksualitas Anda adalah bagian dari hidup Anda yang menjadi milik Anda sendiri. Sepanjang poin-poin ini kita telah berbicara tentang pentingnya kebijaksanaan, tentang apa yang kita pilih untuk disimpan dan apa yang kita pilih untuk tidak dibagikan. Itulah kebijaksanaan dalam bentuknya yang paling murni. Hidup, terutama pada tahap ini, adalah tentang apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita katakan dan apa yang kita pilih untuk diam. Melindungi privasi Anda adalah cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Menjadi tua dengan bermartabat, dengan kekuatan batin yang tidak memerlukan persetujuan dari luar. Ini bukan tentang menutup diri Anda dari dunia, tetapi tentang memilih dengan hati-hati apa yang Anda bagikan dan dengan siapa Anda membaginya. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati datang dari hidup dengan tenang dan selaras dengan diri Anda sendiri.